Salam, selamat pagi, selamat hari Sabat. Kita ucapkan selamat dengan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan perkembangan kesehatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi pada pagi ini. Di surga tempat yang bakal, tiada sakit penat susah. Di sana rumah yang indah, siapa yang rindu ke sana? Tunggu jangan bersungut, tunggu jangan bersungut, tunggu janganlah bersungut. Meskipun berat bebanmu saat masih di dunia, berjalan terus jangan jemu menuju negeri yang mulia. Tunggu jangan bersungut, tunggu jangan bersungut, tunggu janganlah bersungut. Jika jalanmu berduri, ingat pada duri Tuhan. Jika hati rasa pedih, ingat pedih salib Tuhan. Tunggu jangan bersungut, tunggu jangan bersungut, tunggu janganlah bersungut. Maju terus meski penat, dengan sabar dan berdoa. Perhentian kekalkah dekat, rumahmu indah di surga. Tunggu jangan bersungut, tunggu jangan bersungut, tunggu janganlah bersungut. Amin. Baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, begitu sempurna kasih-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang malam dalam tidur kami Bapa. Pada pagi hari Sabat yang indah ini, kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang segar, sehat, dan tidak kurang suara telepon. Bapa, pada pagi ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah kuasa mengurapi kami ya Tuhan, biar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu menjadi berkat hikmat bagi kami ya Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami, tetap setia di hari-hari di mana kami sedang menantikan akan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dan kekebaran kesehatan dengan judul yaitu di tanggal 22 hari Sabat Maret 2025, menjadi tua dan menjadi lebih baik. Ayatnya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kebanyakan dari kita telah belajar bahwa sebaiknya kita menjaga diri sebab kita sedang menghitung hari-hari kita.
Namun kita juga telah belajar bahwa bahkan ketika tubuh kita ini tidak tergantikan, jika kita mulai memperlakukannya dengan benar, maka perbaikannya bisa sangat mencengangkan. Hulda Krotz kehilangan suaminya ketika dia berusia sekitar 60 tahun. Kesehatannya sendiri memburuk dan dokternya memberi tahu dia jika dia tidak memulai berolahraga, maka dia akan segera menyusul pasangannya. Dia mengambil saran itu serius dan mulai berjalan, menambah jarak tempuhnya setiap hari. Kemudian dia mulai mendaki. Dia mulai menapaki jejak Gunung San Gorgonio di dekat rumahnya di California Selatan. Akhirnya dia berhasil menundukkan Mount Whitney, gunung tertinggi di 48 negara bagian yang berdekatan. Pada saat dia berusia 91 tahun, dia telah mendaki ke puncak gunung Whitney sebanyak 23 kali. Lalu ada Jack LaLanne. Di suatu tempat dia mendengar bahwa setelah berusia 30 tahun, kita kehilangan 2% massa otot kita setiap tahun. Ketika kita berusia sekitar 70 tahun atau lebih, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bangkit dari kursi. Dia adalah pelatih olahraga pertama di televisi, yaitu lebih dari 50 tahun yang lalu. Saat dia berusia 45 tahun, dia menyelesaikan 1000 push up dan 1000 chin up dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Saya tidak yakin bisa melakukan 1000 chin up dalam seminggu. Mungkin seseorang yang membaca ini bahkan tidak bisa melakukan 1 sit up selama 50 atau 100 Pada usia 60 tahun, dia membelenggu pergelangan tangannya di belakangnya, mengikat kedua pergelangan kakinya, dan menempelkan dirinya pada perahu dengan berat 1000 pon atau setara dengan 453,592 kg yang dia tarik mirip lumba-lumba dari Alcatraz ke dermaga Fisherman yang berjarak sekitar 7 mil pada usia 70 tahun. Tangan dan kaki sama-sama dibelenggu. Dia menarik 70 perahu yang masing-masing berisi 1 orang sejauh 2 mil melintas pelabuhan Long Beach. Pada usia 80, dia akan melakukan hal yang sama dengan 80 perahu. Tetapi saya dengar istrinya menghentikan dia. Saudara, tubuh kita memang dibuat dengan luar biasa. Jika Anda bertambah tua dan khawatir kesehatan Anda akan menurun, mengapa tidak mulai merawat tubuh Anda dengan benar? Siapa yang tahu kemungkinan apa yang Tuhan ciptakan dalam diri Anda, dan pikirkan tentang kemuliaan serta kehormatan yang akan Anda tunjukkan kepada Tuhan alam semesta atas ciptaannya yang menakjubkan. Tuhan, biarkan saya disiplin diri untuk menjadi lebih baik bagimu. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita menjadi tua dan menjadi lebih baik. Di usia kita, bagaimana pengalaman 2 orang ini yang merasa bahwa jika kita sudah berusia, di lanjut usia, maka tenaga kita akan menurun, otot-otot kita mulai menurun, dan untuk menjaga kesehatan kita di masa tua, mereka berolahraga. Nah, kita pun mungkin tidak bisa menarik perahu ataupun mendaki gunung ataupun sit up atau push up sebanyak 1000 kali. Mungkin kita berusia sekitar 30 ke atas atau 40 ke atas itu sudah tidak bisa push up sebanyak 1000 kali atau mau mendaki gunung ataupun menarik perahu seperti yang diceritakan di renungan pagi kita pada pagi ini. Tetapi orang-orang ini memang benar-benar
mereka berusaha untuk menjadi sehat, bugar setelah mereka lanjut usia. Untuk menjaga kesehatan kita, maka kita harus perlu berolahraga, ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi ini dikatakan bahwa tadi lagu pembuka, di surga tidak akan ada apa? Sakit, tidak akan ada ratap tangis, tidak akan ada duka. Nah, oleh sebab itu, pelajaran kita pada pagi ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita. Kalau kita sudah lanjut usia, ya, pengkhotbah mengatakan apa? Usia 60, umur manusia sampai 60. Lebih dari 60 berarti itu adalah bonus. Nah, bonus itulah kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita dengan apa? Berolahraga, menjaga stamina, dan apa? Supaya apa? Kita tetap sehat dan bugar. Nah, dengan kisah ini, kejadian ini, firman ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh memotivasi kita untuk tetap sehat ketika kita sudah lanjut usia. Dari tubuh kita ini memang dibuat oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Jika kita bertambah tua dan khawatir, maka kesehatan kita akan apa? Menurun, akan terganggu. Nah, mengapa kita tidak menggunakan umur yang panjang kita itu untuk apa? Menjaga kesehatan kita, ya. Kita harus menjaga kesehatan dan menjauhkan pikiran-pikiran yang apa? Yang negatif, menjaga tubuh kita dengan apa? Berolahraga. Untuk itu kita bisa tetap sehat dan bugar. Terima kasih. Dengan bacaan renungan pagi kita ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi ini yang sudah kami pelajari. Biarlah ya Tuhan boleh memberikan kami pikiran, pengetahuan, dan juga roh penurut ya Tuhan, agar kami boleh menurut apa yang sudah firman Tuhan katakan kepada kami. Untuk itu kami boleh menjaga akan kesehatan kami di masa tua kami, di masa kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami semasa kami masih di dunia ini ya Tuhan. Agar itu ya Tuhan, kami boleh tetap sehat, hidup sehat, dan juga sehat jasmani maupun sehat rohani di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami boleh tetap setia menantikan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami. Ampuni akan kesalahan dosa kami ya Tuhan. Kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton dan mendengar akan firman Tuhan kita pada pagi ini. Biarlah boleh menjadi termotivasi bagi kita untuk kita boleh tetap setia. Yang pertama adalah pagi-pagi kita bangun tidur, jangan lupa kita mendengarkan akan firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan, merasa bersyukur karena Tuhan melindungi kita sepanjang malam dan membangunkan kita di pagi hari yang cerah dengan tidak kurang suatu apapun. Dengan demikian kita akan tetap hidup sehat, bugar, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih. Salam. Sebelumnya yang menonton tolong like dan memberikan komentar agar kita boleh dapat setiap pagi boleh mendengarkan akan firman Tuhan di setiap kesempatan kita pada saat kita bangun pagi. Terima kasih, dan juga jangan lupa saya sedang berusaha untuk membagikan firman Tuhan melalui YouTube, namun saya belum bisa live. Oleh sebab itu melalui persyaratan YouTube harus mendapatkan 50 subscribe, komen dan like, maka baru bisa lah live di YouTube. Oleh sebab itu saya mohon dukungan daripada saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua untuk tolong like di Facebook maupun di YouTube saya agar saya bisa membagikan firman Tuhan melalui YouTube. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.